Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan di mana seorang pria bernama Prancis nampak sangat bahagia dengan istri barunya yang sedang mengandung bernama Iris. Begitu pula para tamu undangan yang ikut berbahagia akan hal tersebut. Beberapa tahun kemudian, Prancis bersama istri dan kedua anaknya memutuskan pergi ke desa tempat orang tua Prancis tinggal. Hal itu disebabkan kemunculan sebuah wabah misterius yang membuat mereka harus menjauhi keramaian. Dan sesampainya di lokasi tujuan, Prancis segera masuk untuk memeriksa situasi terlebih dahulu rumah yang akan mereka tempati. Setibanya di lantai atas, Prancis menemukan ayahnya sudah meninggal sambil memegang senjata. Melihat bekas luka gigitan pada sang ayah pun dapat disimpulkan jika ayahnya sudah terinfeksi. Ia nekat bundir sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Setelah mengambil pistol milik ayahnya, Prancis kembali dibuat terkejut tatkala melihat ibunya sudah menjadi zombie. Bahkan dengan tubuhnya yang terpotong, si ibu masih sanggup mengejar Prancis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga... Keesokan paginya, Iris yang baru terbangun mendapati Prancis sudah berjaga semalaman dengan memperhatikan keadaan di luar rumah demi menjaga keamanan. Karena untuk saat ini, mereka belum bisa memastikan layak atau tidaknya area ini untuk ditinggali. Nakato ka pa? Sebagai langkah awal, Prancis mulai mengecek pompa air yang ada di halaman rumah. Ia merasa lega setelah menyadari jika air yang ada di sana aman untuk dikonsumsi. Membuat kedua anaknya sangat berantusias ingin membantu, terkecuali sang istri yang seolah menyimpan kekhawatiran. Baru saja akan mempertanyakan masalahnya kepada sang istri, Prancis malah diajak anak tertuanya yang bernama Josh pergi melihat gudang penyimpanan yang ada di belakang rumah, berharap akan menemukan senjata untuk berjaga-jaga apabila ada zombie atau barang lain yang berguna untuk bertahan hidup. Memasuki gudang tersebut, mereka menemukan beberapa barang berguna beserta kandang berisi ayam yang masih hidup, bahkan seonggok jasad yang meninggal dalam posisi tergelantung. Di mana Prancis yang menyadari jika kunci kandang itu masih dimiliki oleh si jasad pun segera meminta Josh agar mengambilnya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun virus tersebut hanya dapat menular melalui kontak langsung seperti gigitan, Josh yang faktanya takut terinfeksi pun segera membasuh tangan sekaligus wajahnya, sementara Prancis memberikan oleh-oleh sebatang tebu kepada putra bungsunya yang bernama Lucas karena belum pernah mencobanya saat masih tinggal di kota. Bersamaan dengan itu, Iris mengajak suaminya pergi melihat salah satu ruangan yang mana di sana terdapat sebuah generator yang mungkin masih bisa digunakan untuk menyalakan listrik. Namun baru saja memasuki ruangan, Prancis nampak menjadi sangat ketakutan, seolah memiliki kenangan buruk dengan ruangan tersebut di masa lalu. Saat sedang makan malam, Josh iseng menyalakan sebuah radio berharap akan mendapatkan informasi terkait situasi saat ini, bahkan menyarankan kepada ayahnya untuk pindah karena semua orang sudah mengungsi ke wilayah pegunungan di utara. Namun Prancis sekonyong-konyong menolak ide tersebut karena menganggap kondisi di luar rumah jauh lebih berbahaya. Wala tayong signal. Mas okay tayo dito. Sige na. Selesai makan malam, Josh yang rindu kepada pacarnya terus melihat foto-foto sekaligus video sang pacar. Hingga tak lama, ponsel miliknya kehabisan baterai dan tidak dapat mengisi ulang daya karena tidak ada listrik. Di mana Prancis yang menyadari akan hal itu kembali membuatnya teringat akan generator di lantai bawah yang membangkitkan kenangan buruknya sampai ke alam mimpi. Keesokan harinya, Iris yang mengetahui jika suaminya menyimpan trauma berat dengan ruangan yang terdapat generator pun membujuk Prancis agar segera pergi meninggalkan rumah tersebut, di mana Prancis malah mengungkapkan penyesalan karena menikah dengan Iris yang sebenarnya pada waktu itu ia sama sekali tidak mencintainya.
Ang alam ko, pareho tayo may kasalanan eh. Hal itu menjadi jawaban mengapa Iris selalu bersikap dingin kepada suaminya. Namun Iris meyakinkan jika dirinya sudah lama menerima Francis apa adanya. Terlebih lagi setelah memiliki anak dari hasil hubungan mereka, membuat Francis akhirnya luluh dan mengikuti saran dari istrinya untuk meninggalkan rumah ini. So let's move. Dalam perjalanan mencari tempat yang lebih aman, perdebatan rumah tangga kembali terjadi tatkala Josh memberitahu terkait paman yang bernama Diego. Adik dari ayahnya menelpon si ibu sebelum pergi dari kota, menanyakan kabar sekaligus menyarankan tempat aman untuk berlindung yaitu pegunungan di wilayah utara. Hal itu seketika memicu kemarahan Prancis yang menganggap jika istrinya memiliki hubungan gelap dengan adiknya sampai akhirnya... Lahat ng sabi ko oo. Ya, perjalanan mereka pun harus terhenti akibat pagar yang menutup jalan. Bahkan di tempat itu juga terdapat kendaraan lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya, membuat Francis ingin kembali pulang ke rumah sebelum hari mulai gelap. Namun Iris segera keluar untuk membuka pagar tersebut. Saat sedang berusaha itulah, Iris tiba-tiba dihampiri sosok zombie tentara, di mana Francis yang juga menyadari akan hal itu segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ano ginagawa mo? Yo, puluhan zombie akhirnya berdatangan akibat mendengar suara tembakan, namun menargetkan Josh dan adiknya yang saat ini ada di dalam mobil, sehingga Prancis terpaksa mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie agar istri dan kedua anaknya bisa selamat dan... Setelah kejadian tersebut, mereka tidak memiliki pilihan selain kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Karena suara ledakan barusan membuat para zombie semakin berdatangan, Francis memberitahu istrinya agar jangan berharap ingin pindah lagi, karena hanya rumah inilah satu-satunya paling aman bagi mereka. Nagawa na natin yung gusto mo. 2 minggu kemudian, Francis pergi sendirian untuk mengecek kondisi mobilnya. Namun saat berhasil dinyalakan, ia kembali teringat dengan perkataan Josh waktu itu yang memberitahu jika Iris saling berbagi kabar dengan Diego, membuatnya semakin curiga akan adanya perselingkuhan, sehingga memutuskan untuk kembali pulang tanpa membawa mobil dan hanya membawakan beberapa liter bensin untuk menghidupkan generator. Setelah generator berhasil dihidupkan kembali, listrik di kediaman itu pun kembali menyala seperti seharusnya, di mana hal itu Francis lakukan demi membuat istri dan kedua putranya betah di rumah. Bahkan sebuah alat pemutar musik yang membuat Iris sadar akan kasih sayang sang suami kepada keluarganya. Step back! Step back! Lagi ba? Keesokan harinya, Francis meminta maaf kepada Iris atas semua sikap kasarnya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi lebih baik untuk keluarganya ke depannya. Dan sebagai bentuk perayaan karena sudah saling maaf-maafan, Francis akan memasakkan menu spesial untuk istri dan kedua anaknya, yaitu ayam yang sebelumnya ia temukan dari dalam gudang penyimpanan. Scrambled eggs gusto mo? Saat akan mengambil ayam itulah, Francis mendapati kandang ayamnya sudah kosong akibat dibabacak anjing liar, membuat rencana makan enak bersama keluarga harus kandas dan ia sendiri justru malah diserang oleh hewan tersebut, sehingga Iris segera mengobati luka yang didapat oleh suaminya. Seryoso ako. Okay lang ako. Sementara itu, Josh kembali iseng memutar radio untuk mendapatkan sinyal, hingga tak lama muncul suara yang menyebutkan sebuah camp Delta, ya, yang merasa jika tempat itu merupakan lokasi aman untuk berlindung dari para zombie pun segera memanggil ayah dan ibunya. Namun Francis menyela perkataan Josh dengan berbagai alasan agar mereka tidak pergi meninggalkan rumah ini. Matagal lang hindi gumagana yung radyong yan. Nga may narinig si Joshua. E di isipin yung dalawa ko na ba talaga narinig niya? Meskipun begitu, Josh memberanikan diri dengan mengutarakan keinginannya ingin bertemu dengan sang pacar kepada si ayah, membuat Francis semakin jengkel karena Josh tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Namun karena anaknya terus memaksa, Francis akhirnya memberikan izin dengan satu syarat, yaitu Josh harus bisa melawan para zombie menggunakan tangannya sendiri.
Kaya mo pumatay? Kaya ko po. Untuk itu, Francis segera membawa Josh pergi ke ladang untuk melatih agar Josh mahir dalam menembak. Namun setelah diberikan penjelasan beberapa kali, Josh nampak sangat gugup karena belum cukup mental dalam menggunakan senjata sehingga terus gagal membidik sasarannya. Meskipun Iris meminta suaminya agar berhenti karena Josh mulai ketakutan, Francis sama sekali tidak memperdulikan hal itu demi mendidik putranya, di mana bentakan yang terus diberikan membuat Josh akhirnya berhasil menembak tepat sasaran. Namun tanpa diduga, suara tembakan itu justru malah memancing perhatian para zombie sehingga dengan cepat, Francis bersama keluarganya segera masuk kembali ke dalam rumah. Namun sayangnya, usaha yang dilakukannya nampak sia-sia karena saat diperiksa, para zombie malah semakin bertambah banyak berkumpul di halaman depan dan di tengah kepanikan itu, sebuah mobil tiba-tiba datang membunyikan klakson beberapa kali bermaksud mengalihkan perhatian para zombie, membuat Francis bersama keluarganya bisa selamat. Keesokan paginya, Francis memutuskan untuk mengikuti jejak mobil orang yang sudah menyelamatkannya tadi malam dan sangat dibuat terkejut tatkala menyadari jika orang itu adalah Diego yang tiada lain merupakan adiknya sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Francis justru malah memintanya agar tidak lagi menemui keluarganya meskipun Diego hanya berniat ingin menjemput untuk mengantar mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Ano ba bang akala mo, ha? So ito na to? Okay. Sebelum pergi, Diego memberikan peta menuju Camp Delta dengan harapan Prancis akan berubah pikiran, yang hal itu malah membuat Prancis semakin emosi hingga berniat membakar peta tersebut, namun tidak jadi dilakukan dan memilih untuk menyimpannya. Dengan membawa jaket yang ditihakan oleh Diego, Francis kembali pulang ke rumah dan memberitahu istrinya jika Diego ditemukan sudah dalam kondisi meninggal, membuat Iris langsung terdiam karena merasa tidak percaya dengan perkataan suaminya. Untuk meningkatkan keamanan dari serangan zombie sekaligus keluarganya tidak lagi bertemu dengan sosok Diego, Francis mulai menutup seluruh jendela rumah, sementara istri dan kedua putranya tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya menuruti keegoisan sang ayah yang tidak ingin keluarganya meninggalkan tempat ini. Okay ka lang ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. Singkat cerita, Lucas yang sedang bermain seorang diri malah masuk ke ruangan generator, yang mana di situ ia melihat sebuah bayangan dari kaca jendela yang rupanya adalah zombie. Si ibu yang kebetulan datang segera memintanya agar jangan berteriak karena dapat menarik perhatian para zombie lainnya. Humihina na siya. Tanpa disadari, Francis diam-diam memperhatikan mereka dari balik pintu. Ia pun segera pergi keluar untuk mencari zombie tersebut, menghabisinya dengan sangat brutal, dan membawa kepalanya kembali ke rumah, berharap istri dan kedua putranya mengerti akan bahaya kondisi di luar saat ini. Diyan lang sila. Hindi dapat na lumabas. Pumasok na! Malam harinya, Francis kembali menghangatkan suasana keluarga dengan meminta anak-anaknya menghias pohon Natal, dan ketika sedang makan malam, ia bahkan meminta mereka agar mengungkapkan harapan masing-masing, di mana Lucas hanya berharap diberikan sepeda baru, sementara Josh menginginkan sebuah peta yang tanpa sengaja ia lihat ada di ayahnya. Yung mapa na nakita ko sa kwarto niyo. Mendengar hal itu, Iris langsung menanyakan terkait peta yang dimaksud, namun Prancis tidak mau jujur dan malah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Iris tentu saja keberatan dengan permintaannya dan menganggap Prancis tidak mengerti terhadap situasi yang sedang keluarga mereka hadapi saat ini. Hindi ba't parang oras na para madagdagan yung pamilya natin? Hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi to tama. Gusto ko na umalis ngayon.
Dalam situasi tersebut, Iris mengungkapkan keinginannya yang ingin pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Francis yang semakin hari tidak masuk akal, di mana hal itu justru semakin memacu kemarahan Francis, sehingga lantas membocorkan rahasia mengenai istrinya yang ingin bertemu dengan Diego, sekaligus pernah akan meninggalkan anak-anaknya hanya demi selingkuhannya. Alam niyo ba na bago pa mag-outbreak, gusto na tayong iwan ng mama niyo? Alis kayo? Francis lalu menunjukkan peta pemberian dari Diego, lalu membakarnya di depan istri dan kedua anaknya, membuat Iris spontan menampar suaminya sendiri dan pergi meninggalkan meja makan karena merasa sakit hati. Kain. Keesokan harinya, Iris menghampiri kedua anaknya untuk meminta maaf, sekaligus memberikan penjelasan bahwa ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka dan hanya muak dengan sikap Francis yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Francis yang sedang mencari tebus seketika mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap dari kejauhan, membuatnya memilih untuk segera pulang mencegah keluarganya agar tidak keluar dari rumah. Francis, anong ginagawa mo? Josh yang kali ini memihak kepada ibunya mengatakan jika semua perkataan ayahnya tidak lebih dari omong kosong belaka. Ia secara terbuka mengatakan kebusukan si Ayahang seolah ingin mengurung mereka, seperti perlakuan yang didapatkan oleh Francis dari orang tuanya di masa lalu. Gusto mo kami ikulong? Kinapagkulong sa'yo ng mga magulang mo eh! Tak berselang lama, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah, di mana orang itu bermaksud meminta pertolongan dan mengaku tidak tergigit oleh zombie, di mana Josh yang merasa kasihan segera membukakan pintu tanpa mempedulikan perkataan ayahnya yang selalu khawatir. Hindi ako nakagat-sugat lang ho to, sir. Kailan to nangyari? Hapon ho. Dia bernama Samsul, seorang tentara yang mengaku berasal dari Camp Delta yang merupakan tempat aman dengan penjagaan tinggi militer. Namun ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan zombie saat sedang mencari makanan di wilayah ini. Bigla kaming inatake ng mga yan. Patay na ho yung mga kasamaan ko. So tama nga ako. Alasannya datang ke kediaman ini, Samsul mendapat saran dari seseorang yang tidak dikenal, membuat Iris sadar jika suaminya telah berbohong karena orang yang dimaksud sudah pasti adalah Diego. Namun Francis sama sekali tidak peduli dan langsung mengurung Samsul di ruang generator untuk memastikan jika Samsul benar-benar tidak terinfeksi wabah zombie. Tepat di tengah malam, Josh yang rupanya adalah anak hasil dari hubungan gelap Iris dan Diego pun merasa tidak dihargai oleh Francis dan lekas membangunkan ibunya untuk mengajaknya pergi mencari Diego. Namun Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang masih anak-anak, sehingga ia memutuskan pergi sendirian dan berjanji akan membawa Diego kembali untuk menjemput ibu dan adiknya. Parang hindi niya na ako nakikita. Keesokan paginya, Francis yang baru terbangun dari tidurnya melihat Samsul sedang makan bersama istri dan anaknya, terkecuali Josh yang sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah pun membuatnya sangat emosi sehingga inilah yang terjadi. Hindi naman pwede kayo rin, di ba? Saat kembali sadar, Iris kini sudah terkurung di ruang generator bersama Lucas dengan seluruh jendela yang tertutup agar mereka tidak bisa melarikan diri. Hingga tak lama, Francis juga masuk ke sana dengan berperilaku aneh sambil mengenakan seragam tentara milik Samsul, membawa makanan berupa daging yang entah dari mana ia bisa mendapatkannya. Saan mo nakuha yan? Sa labas. Tara, Luki. Tikman mo. Hindi. Francis yang merasa emosi karena Iris menganggap daging tersebut diambil dari bagian tubuh Samsul pun membanting makanannya hingga berserakan. Ia bercerita terkait bagaimana ayahnya dahulu terus memaksa agar selalu menghabiskan makanan. Namun ketika Iris mencoba bernegosiasi agar dilepaskan, Francis sama sekali tidak peduli, bahkan membiarkan mereka agar tetap berada di ruangan tersebut. Pero hindi ka mapagkatiwalaan. Malam harinya, Lucas seketika mendapatkan ide agar bisa kabur dari ruangan bersama ibunya, di mana ia langsung mengerang kesakitan yang membuat Francis segera datang ke sana karena merasa khawatir. Dan saat diperiksa, Iris segera muncul dari kegelapan dan menyerang bahu suaminya dari belakang.
Dengan cepat, Iris segera membawa Lukas untuk dibawa kabur. Namun baru saja berhasil keluar dari rumah, pelarian mereka harus terhenti karena ada satu zombie di halaman rumah, di mana zombie tersebut dengan cepat menargetkan mereka dan berhasil menangkap kaki Iris sampai akhirnya bersamaan dengan itu, Francis yang mendengar suara keributan segera mendobrak pintu ruangan. Ia bergegas naik ke lantai atas untuk menghabisi zombie tersebut. Dan karena merasa sakit hati kepada istrinya, Francis pun berniat menghabisinya juga, tetapi Hindi na mangyayari yan. ya, akibat serangan zombie barusan, Lukas rupanya mendapat luka gigitan pada bagian tangan, membuat Francis dan istrinya harus berdamai demi menyelamatkan anaknya. Mereka mengamputasi tangan sang anak agar virus tidak sampai menyebar ke seluruh tubuh dengan menggunakan alat seadanya. Karena harapan satu-satunya bagi mereka saat ini adalah pergi menuju Camp Delta, Iris memohon kepada Francis untuk segera mengambilkan mobil yang ditinggalkannya di jembatan agar Lukas bisa mendapatkan perawatan intensif, membuat Francis akhirnya luluh karena sadar akan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan anaknya. I'm sorry. I'm so sorry. I promise hindi kita iiwan. Sesampainya di sana, Francis bertemu dengan Josh yang malah menganggapnya sudah menjadi zombie karena penampilannya yang berantakan sekaligus dipenuhi dengan noda darah. Josh nekat menembak ayahnya sendiri dan segera meminta maaf setelah menyadari jika ayahnya masih manusia. Pa, sorry. Pa. Papa. Di tengah kondisinya yang semakin sekarat, Francis memohon kepada Josh untuk segera kembali ke rumah demi membawa Iris dan adiknya pergi menuju Camp Delta dan memastikan keluarganya selamat sampai ke lokasi tujuan. Tamat ending yang sangat membagongkan.